Kami masih ingat bagaimana dulu kita harus mengawali bisnis ini. Saya dengan Pak Alam, dengan Pak Medi, dengan Mas Barus, dengan teman-teman semua yang sudah menjadi BP, kita memulai bisnis ini dengan pure kekuatan kita sebagai tim. Kita belum bicara sistem tahun kemarin. 2015, 2014, waktu awal kita launch Univision, kita hanya berusaha membangun sebuah komunitas yang bergerak bersama dengan cara bersama dan bahasanya sama. Itu yang kita kejarkan. Kita genjot di pertemuan, jeret. Hanya dengan menggunakan pertemuan kita baru tahun kemarin, 2014-2015. Kita hanya menggunakan kekuatan company profile yang kuat dari Allian, kita menggunakan kekuatan marketing plan yang hebat dari Allian, dan menggunakan kekuatan produk dengan Allian, that's it, hanya itu. Dan kita hanya menggunakan pertemuan, dari pertemuan mingguan, bulanan, dan seperti ini. Hanya seperti itu teman-teman. Kita belum benar-benar menggunakan kekuatan sistem dari bagaimana membangun ini dengan sistem. Karena emang belum waktunya. 2016 kita bulan start, ayo kita sudah cukup berjalan 2 tahun Pak, kita sudah menemukan bagaimana cara kita membangun yang lebih efektif, cepat dan benar. Dan ini sekarang bagaimana teman-teman semuanya bisa lebih mudah, lebih cepat mencapai apa yang Anda harapkan dari bisnis ini. Ya kan? Saya tahu bahwa bisnis ini hanya kendaraan teman-teman, setuju ya? Allianz bukan segala-galanya buat kita, sepakat? Allianz hanya bagian dari kehidupan kita. Oke? Allianz hanya sebagian kecil dari kehidupan saya. Keluarga saya lebih penting daripada Allianz. Sepakat? Setuju ya? Prioritas pertama yang atas, prioritas 2 keluarga. Setuju? Gitu. Jangan sampai bisnis ini mengalahkan prioritas itu, kacau balau kan gitu ya. Nah, tetapi kenapa Allianz menjadi bagian penting dari kehidupan saya? Kenapa? Karena dengan saya menjadi lebih baik di Allianz, saya ternyata bisa menjadi suami yang lebih baik buat istri saya. Saya bisa jadi ayah yang lebih baik buat anak-anak saya. Saya bisa jadi anak, jadi teman, jadi sahabat yang lebih baik dari orang tua saya. Ternyata saya melihat setelah saya 2 tahun di Allianz, kendaraan ini membawa saya ke sebuah tempat yang belum pernah saya lewati sebelumnya. Ternyata begini ya. Dan menariknya teman-teman, saya pastikan kita ini masih amping-amping. Anda tahu amping-amping? Bahasanya kok amping-amping? Anci-anci apa tuh amping-amping itu? Ibarat ini kolam renang. Anda semua jangan berpikir kita sudah berenang di... Kita tahu kan kalau Anda lihat bukunya di di bukunya buku presentasi, kalau ada laut merah, laut biru ya, gambarnya masih ingat yang itu ya. Ada orang duduk amping-amping di tengah, nyemplung sana, nyemplung sini kan gitu ya. Kita nyemplungnya di yang merah apa yang biru? Itu kita bicara strategi Red Ocean sama Blue Ocean ya. Kita nggak bicara warna perusahaan loh, jangan salah. Kita bicara tentang Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, teman-teman jangan pernah berpikir bahwa saat ini kita sudah masuk ke lautnya, sudah berenang gila-gilaan. Tidak. Semua BP, semua emerald BP, bahkan semua diamond termasuk saya, saat ini belum ada satupun yang nyemplung renang di kolamnya Allianz. Kita semua masih amping-amping, siap-siap pemanasan, siap Pak, 2017, 2016 kita mulai nyemplung. Kita akan buat ledakan yang luar biasa di tahun 2017. Itu kenapa 2016 menjadi tahun yang sangat krusial untuk kita membangun fondasi. Bapak Ibu, kita mengamati para BP di luar sana, para pelaku-pelaku asuransi di sana tidak berpikir seperti kita berpikir. Itu kenapa kadang-kadang kita orang banyak melihat caranya Univision ini kok berbeda sekali dari cara menjalankannya, konsep pemilihan produknya semuanya. Tapi semuanya dilakukan dengan maksud dan tujuan. Bapak Ibu, di Allianz ini tujuannya pinginnya apa sih? Hanya sekedar dapat uang 5, 10, 20 juta, hanya sekedar dapat uang. Atau ingin mewujudkan apapun impian terliar Bapak Ibu sekalian, ingin yang mana? Uang bukan segala-galanya, betul? Apalagi tidak punya uang, kan gitu. Loh iya, maksud saya kita harus uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya, punya uang banyak belum tentu kita bahagia. Apalagi tidak punya uang, kan gitu. Uang punya uang aja tidak bahagia, paham maksud saya? Bagaimana bisnis ini bukan cuma sekedar Anda dapat 5, 10, 20 juta, tetapi Anda bisa membangun sebuah bisnis, sebuah kerajaan bisnis yang benar-benar bisa diwariskan sampai anak cucu kita. Kebanyakan orang berpikir di asuransi hanya berpikir bagaimana saya punya nasabah yang banyak, setuju? Itu kenapa tadi kita bilang BP Anda bisa jadi seorang BP dengan hanya bagaimana saya punya nasabah 25 juta, selesai. Apalagi dikasih waktu 2 tahun sama Allianz, enak toh? Mengakumulasi omset 25 juta selama 2 tahun gampang. Anda bisa jadi BP seperti itu. Kita mengamati para BP yang ada di Univision, kita mengamati para BP yang ada di luar Univision. Kita melihat bagaimana proyeksi ke depannya, bagaimana kita mempunyai organisasi bisnis. Bapak Ibu, pengen nggak aktif terus, harus jalan terus, harus sampai usia 60 tahun, 65 tahun masih harus, Bapak Ibu ini ada, masih harus pengen kayak gitu?
Kita semua nggak ada yang pengen kayak gitu. Kita pengen kerja, saya pribadi sampai usia 40. Bukan berarti saya pengen pensiun usia 40. Pensiun bukan berarti saya tidak mengerjakan apa-apa. Tapi pada usia 40, saya punya pilihan. Saya kerja bukan karena harus lagi, karena saya pingin kerja. Nah, di bisnis ini, kalau Anda hanya hanya sekedar menjadi BP, ini yang menjadi tahun-tahun kemarin. Kenapa? Tahun kemarin kita ngebut jadi BP. Akhirnya semuanya punya strategi bagaimana caranya jadi BP. Ada yang berusaha nembak korporat, ada yang berusaha nembak kakap. Pokoknya bagaimana caranya kita punya omset yang banyak jadi BP. Tapi kita melihat ada celah satu di sana. Setelah jadi BP, yes BP. Nah terus ngapain? Kalau sudah BP terus ngapain? Ya saya dapat uang 5 juta per bulan. Saya dapat 4,5 juta. Terus ngapain? Ya mas, rekrut. Mulai banyak BP yang mindo gawe, maksudnya mindo gawe ya, melakukan kerjaan yang 2 kali, ngejar BP dulu baru ngejar bisnis. Itu jadi pekerjaan yang double, bangun BP dulu baru bangun bisnis. Apalagi banyak sekali ternyata dalam mengejar BP-nya tidak nyampe, Pak. Maksudnya gini, jangankan mulai bangun bisnis, godak BP sudah kehabisan nafas, sudah tangan melambaikan ke kamera, ampun sudah gitu, banyak yang kayak gitu, akhirnya mulai muntaber. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena butuh stamina. Itu kenapa kita membangun sebuah strategi 2016 ini kita ingin mengajak Anda membangun bersama-sama step by step membangun namanya peta aset. Kita ingin apa yang kita bangun di alam menjadi aset. Bapak Ibu, mungkin beberapa Bapak Ibu sekarang sudah pernah di bisnis jaringan. Saya Pak Alam 20 tahun di bisnis jaringan, Pak Ali berapa 85 tahun ya Pak di bisnis jaringan Pak Ali. Pak Ali. Banyak dari teman-teman yang sudah puluhan tahun di jaringan. Saya juga pernah 10 tahun di jaringan, tapi saya di jaringan tidak seperti Pak Ali Pak Alam yang sukses sekali. Saya di jaringan biasa-biasa aja Bapak Ibu. Jatuh bangunnya saya di bisnis jaringan membuat saya sempat skeptis terhadap yang namanya passive income, terhadap yang namanya bisnis bisa diwariskan. Jujur, saya mengalami. Ketika saya menjalankan bisnis ini sudah mulai jalan pun saya sudah skeptis. Sehingga waktu itu saya mikir yang namanya bisnis bagaimana saya kerja dapat uangnya buat beli aset. Yaitu asetnya saya gitu loh. Buat beli ruko, atau beli sawah, atau beli apa, itu bagaimana saya mengolah aset. Bisnis, yes bisnis gitu loh. Banyak sekali saya dulu jalankan perusahaan, jalankan bisnis, kitanya benar jalankannya, grupnya berkembang, ya perusahaannya yang collab duluan. Atau perusahaannya masih oke, eksis sampai sekarang, kitanya yang bendera putih duluan, ampun Pak terlalu berat gitu kan, ada yang kayak gitu. Saya pun mengalami. Sehingga di bisnis ini, saya waktu di awal-awal saya jujur saya skeptis bahwa ini bisnis bisa diwariskan, oke lah. Tetapi selama perjalanan sampai saya mulai punya income 30 juta, baru setelah mulai income-nya 30-an ke atas, nanti Bapak Ibu ngerasakan, ketika mulai income 30 atas, ngelihat anak itu jadi beda. Nah, dan kita tahu perusahaannya kayak apa, running-nya kayak apa. Iya ya, selama 2 tahun, 3 tahun jalan bisnis ini, tidak pernah ada ceritanya, bonus tuh mendal Pak. Tahu mendal? Ngeban. Bonus bulan ini tiang kayak setahun yang lalu gitu loh. Bulan ini bonus 20 juta tiang, bulan depan 5 juta. Nggak ada ceritanya. Anda boleh cek para BP. Bonusnya seret gitu terus. Bahkan akhir tahun kemarin kita kaget semua. Bukan kaget karena mendal ke bawah. Loh mencolotnya gak karu-karuan, masih setuas kayak gitu. Kami mempunyai kestabilan. Saya mengalami kestabilan income selama sekian tahun di bisnis ini. Sehingga mulai bisa percaya bahwa bisnis ini mulai bisa dibuat pasif income ya. Ketika saya melihat anak saya, wih, apa yang saya bangun sekarang nanti bisa diwariskan ke anak saya. Apalagi kalau kita bicara syarat untuk maintenance of contract, untuk mempertahankan BIP itu simpel sekali. Di Allianz dibandingkan perusahaan lain jauh sekali. Ini yang membuat bahwa yes, kita harus mulai serius membangun bisnis. Bapak Ibu, Allianz usia perusahaan ini 120 tahun lebih, betul ya? Sebelum kakek nenek kita lahir, Allianz sudah ada enggak? Sudah ada. Kita meninggal pun saya yakin Allianz pasti masih ada, kan gitu. Artinya perusahaan ini akan terus ada, kita tidak ada pun ini akan terus jalan. Bisnis kita bisa diwariskan. Pertanyaannya, Anda ingin mewariskan bisnis yang seperti apa? Apakah kita hanya mewariskan bisnis yang hanya seorang BP, yang income-nya berdasarkan dari nasabah kita pribadi saja, yang harus berkembang? Kalau kita ingin berkembang harus kita yang bergerak, atau kita ingin punya bisnis. Saya melihat mulai ada pergeseran dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan raksasa mengeluarkan dana luar biasa besarnya hanya untuk HRD-nya, untuk pengembangan SDM dari orang-orang yang ada di perusahaan itu, Pak. Ketika Anda ingin punya bisnis yang kuat,
Kuncinya bukan berapa banyak omset yang bisa Anda ciptakan. No, bukan di sana. Bukan cuma sekedar di situ. Tapi kan fokus kita kan memang cari nasabah, jualan polis. Yes, tidak salah. Menurut Anda, kalau Anda punya pabrik sepatu, produk utamanya apa? Sepatu. Kalau Anda punya pabrik baju, produk utamanya apa? Baju. Di bisnis Anda, produk utamanya apa? Tabro kan gitu ya. Allian itu, tapi ingat itu produknya Allian, bukan produk kita, oke? Itu produknya Allian. Nah, bagaimana kalau saya katakan bahwa pabrik sepatu produk utamanya bukan sepatu, pabrik baju juga produk utamanya bukan baju. Saya melihatnya pabrik sepatu produk utamanya adalah orang-orang di dalam pabrik itu sepatu sendiri. Kalau orang-orang di dalam organisasi perusahaan pabrik sepatu itu bagus-bagus, kualitasnya juga upgrade terus, kemudian trust kepercayaan antara perusahaan itu saling percaya, saling mendukung, hasil sepatunya pasti bagus nggak? Lancar. Tapi bayangkan sebuah perusahaan baju yang antara produksi sama marketing saling udur-uduran, kualitas SDM-nya rendah-rendah, dikit-dikit, wah pokoknya kacau balau. Kira-kira hasil bajunya juga gimana? Yes, teman-teman yang biasa di industri pasti paham dengan itu. Sama dengan bisnis ini. Produk utama Anda adalah, kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, langgeng jangka panjang, adalah punya bagaimana Anda menciptakan orang kuat dalam organisasi Anda. Kalau Anda punya leader, di bawah leader, di bawah leader, di bawah leader, Anda ada atau tidak, ini jalan. Ini yang menarik Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita dari awal melakukan itu dari bisnis ini? Itu kenapa kita mulai membangun dengan peta aset Univision. Karena tanpa peta aset Univision, setiap orang ketika pertama kali join di Allianz, fokusnya adalah jadi BP. Yang dicari omset. Sepakat ya? Siapa nih yang mau nabung? Siapa? Yang terjadi gini, ketika tahun-tahun kemarin kita mengamati pola-pola BP yang membangun. Oke, saya tak join, jadi BP. Terus harus cari apa? Nasabah. Fokusnya adalah nasabah gede. Mulai bangun tim bisnis nggak? Mulai rekrut orang nggak? Gampang. Tergantung para leadernya. Saya melihat kalau Pak Alam, karena memang beliau memang orang bisnis dan pikirannya aset dari awal, Pak Alam sudah rekrut. Dari awal meskipun Pak Alam bagi PE, dia sudah mulai membangun timnya. Pak Medi juga seperti itu, Mas Barus pun juga seperti itu. Tapi ada juga yang, nasabah dulu. Yang terjadi adalah ketika dia BP, semuanya jadi beda. BP-nya menuju emerald-nya, menuju diamond-nya, menuju double diamond-nya, itu jadi berubah semuanya. Income-nya pun, duitnya pun juga berubah. Nah, sekarang bagaimana membangun BP yang sehat, yang stabil, yang sehat, dan terus bertumbuh. Anda mau nggak BP? Boleh jadi, ini bukan masalah speed. Oke, kita tidak bicara speed. Anda boleh jadi BP 1 minggu, BP 1 bulan. Anda pilih mana? Jadi BP 1 minggu? 1 minggu BP. Tapi selama 6 bulan ke depan, income-nya tetap 5-6 juta, antara range 5 sampai 7 juta atau 10 juta. Break BP sekarang 1 minggu, tapi selama setahun ke depan income-nya antara 5 sampai 10 juta ringnya. Atau Anda jadi BP 4 bulan, 5 bulan atau bahkan mungkin 6 bulan. Tapi begitu beriwe bulan depan income sudah 30 juta, pilih yang mana? Kalau bisa seminggu BP, bulan depan 30 juta, kan gitu pinginnya. Ya carinya kan gitu Pak. Nah, ini yang mau kita share. Bagaimana kita membangun dari awal sekarang. Yuk, tadi kan kita bahas tentang video tentang peta aset Univision. Kita akan bahas rinci per detail. Kenapa, dan akan saya tunjukkan kenapa kok kita membangun dengan cara seperti ini sekarang. Ada slide-nya nggak? Belum ada? Oke, apa? Kalau begitu saya butuh whiteboard-nya. Bisa dibantu whiteboard-nya? Jadi tahapan awal ketika seorang BE bergabung, ketika Anda bergabung, saran saya dari awal ketika Anda fokus Bapak, sementara kalau Anda memang ingin punya aset yang besar, punya bisnis yang besar, ingin punya organisasi yang bisa sampai puluhan ribu orang, dari awal Anda bergabung, mulai duplikasikan core person dalam jaringan Anda. Mulai membangun dengan peta aset. Jadi dari awal mulai membangun dengan peta aset. Jadi ketika Anda seorang BE, dari awal Anda bergabung BE, Anda bisa memilih fokus menjadi BP. Boleh. Yang penting saya cari nasabah. Silakan. Wah, udah. Yes, BP. Tapi Anda sendirian. Atau dari PE ini, Anda fokusnya membangun menjadi core person. Apa itu core person? Core person adalah kebiasaan, adalah inti dari Univision di core person. Apa sih yang harus dilakukan di core person? Ketika Anda bergabung, saya ada pertanyaan,
Saya paling sering di lapangan, kalau kita sudah tahu bisnis sistem di Allianz, pertanyaan paling sering disampaikan sama oleh orang baru adalah begini, Mas, kalau saya join, saya lebih fokus rekrut. Kalau gitu saya enaknya rekrut dulu, apa tarik nasabah dulu? Itu sering kita dapetin, betul ya? Saya harus yang mana dulu, Mas? Cari omset dulu atau rekrut dulu? Jawabnya gimana? Kalau jawabnya gimana? Kalau Anda ditanyain sama prospek Anda atau sama donor Anda yang, oke, saya mau serius nih sekarang, saya mau jalan. Saya enaknya cari orang dulu atau prospek dulu? Mau cari nasabah dulu atau cari front end dulu, rekrut dulu? Yang mana? Nah, jawaban kita pasti ya dua-duanya. Tapi kan kita bingung kombinasinya di mana. Sekarang Anda nggak perlu bingung. Ketika Anda yang punya tepat, Mas saya mau serius, saya harus ngapain? Jadi korporsen, selesai. Apa sih yang harus dilakukan oleh person? Ingat, kita mau serius, betul ya? Korporsen memang hanya orang-orang yang memang siap serius. Artinya, bagi Anda, para leader, Anda juga akan mudah mencari dengan siapa Anda harus kerjasama. Bapak Ibu, kesalahan paling sering di bisnis jaringan, di bisnis seperti ini adalah kita sering bekerja dengan orang yang tidak tepat. Ketika Anda bekerja dengan orang yang tidak tepat, Anda akan capek, dia akan capek. Maksudnya begini, tidak tepat ini begini, ada orang yang bergabung, tapi memang dia memang belum mau untuk serius di bisnis ini. Anda sponsori orang, pengen diajak serius, diajak lari, dia Mas, iki loh Mas, kucingku lagi hamil Mas, mau beranak, tunggu sampai lahir dulu baru saya tak serius di bisnis ini. Ada juga yang, oke Mas, saya lagi banyak masalah, tak selesaikan dulu ya, baru saya jalan. Ada juga yang, Mas, selalu dia punya alasan untuk menunda kenapa dia mau jalan. Nah, kalau Anda ketemu punya orang-orang kayak gitu, jangan habiskan waktu Anda untuk duduk di sebelah dia dan memotivasi. Ayolah, bisnis ini bagus, kamu bisa sukses, bla 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 bla. Tiap hari Anda datang 2 jam, 3 jam ceramah sampai sininya putih-putih, Pak. Ayo, dia tidak kemana-mana, Anda juga tidak kemana-mana. Kan Anda nemenin dia terus gitu loh. Terus harus bagaimana Mas? Tapi dia teman saya Mas. Ini koncop pelek mbak aku Mas. Dan aku pingin dia sukses. Makanya tak geret. Dia sudah join di Allianz, sudah gabung, sudah jadi BE. Tapi cek angel juga melakukan Mas. Aku pingin dia sukses. Kalau sampean benar-benar sayang sama orang ini, kalau teman-teman pingin benar-benar dia sukses di bisnis ini, untuk sementara waktu, tinggalkan dia, bangun yang lainnya, sampai Anda sukses dan teman Anda melihat, jembret aku pingin kayak kowe. Itu dia akan jalan. Sebelum itu dia tidak akan jalan. Sebelum Anda bergerak, dia akan kayak Mas Ali tadi ngomong, alah dapuran podo nasibe, gak usah ngomong impian-impian, rokok aja njaluk. Oke? Jadi selama dia masih belum bergerak, Anda yang harus bergerak. Anda jadi apa? Korporsen. Apa itu korporsen? Yang pertama, daily presentasi harian. Maksudnya adalah presentasi setiap hari. Minimal sekali, Pak. Cerita tentang Allianz. Cerita tentang Allianz. Apapun, mau cerita produknya boleh, cerita bisnisnya boleh, tetapi Anda perlu cerita. Kalau Anda nggak cerita sama orang, bagaimana orang tahu Anda di Allianz? Kalau Anda nggak pernah, Anda punya toko nih. Anda punya toko di TP. Lokasinya benar-benar di posisi yang strategis, barang Anda barang-barang impor bagus-bagus. Murah lagi harganya. Kalau Anda punya sewa kios atau sewa los di TP di posisi yang paling strategis, barang Anda barang impor murah-murah di bawah harga pasar, pasti laris nggak? Laris? Belum tentu. Kalau Anda nggak pernah buka tokonya juga nggak akan ada yang beli. Paham maksud saya? Kita punya perusahaan bagus, marketing plan bagus, produk bagus, kita membantu orang. Anda nggak pernah cerita, itu sama tokonya nggak pernah dibuka. Siapa yang tahu kalau Anda di Allianz? Siapa yang tahu Anda pegang produk bagus? Siapa yang tahu Anda pegang sebuah bisnis yang bisa merubah kehidupan orang? Siapa yang tahu? Kalau Anda tidak pernah cerita. Daily activity, kuncinya apa? Anda lihat Mbak Lela, wih 17 hari jadi BP. Yes, Anda nggak tahu prosesnya. Kadang Mbak Lela pernah sehari presentasi 17 orang, 20 orang, pernah Mbak Lela ya? Sehari Pak, saya nggak tahu caranya gimana. Dan nggak closing ya, dan nggak closing 20 orang. Dia sedino ping 20 presentasi, sampai ndower kayak gini jadinya. Dulu saya nggak gini Pak, tipis dulu Pak, serius. Kebanyakan presentasi nih. Enggak lah, ndakan ini aslinya kayak gini Pak. Jadi, wah cocok kok jadi korporsen lambine ngene kabeh. Ora, tenang aja gitu loh, nggak akan terjadi. Tapi Anda perlu daily presentasi. Kita nggak butuh Anda untuk seharian melakukan bisnis ini.
Kita juga tidak meminta Anda untuk full time tinggalkan pekerjaan, fokus di sini. Tidak. Luangkan waktu 1 sampai 3 jam per hari untuk melakukan bisnis ini. Sudah. Dengan sekali kita cerita sama orang-orang part time pun juga bisa dilakukan. Kalau Anda lakukan ini dengan benar. Anda melakukan presentasi minimal 1 kali sehari. Kalau Anda lakukan itu terus, setiap hari Anda presentasi, mungkin tidak di bulan pertama, mungkin alam akan mulai muncul di bulan kedua. Tapi bisa jadi bulan pertama Anda sudah mulai menuai. Karena tadi prinsipnya, kita menabur, mungkin tidak bulan ini Anda menuai. Tapi ketika Anda terus presentasi, orang yang akan nanti saat ini mungkin tidak mau nabung, tidak mau join, bulan depan, 2 bulan depan akan mau. Sehingga kalau Anda melakukan presentasi minimal sehari, Anda pasti cepat atau lambat dari bulan pertama, Anda pasti akan memiliki omset pribadi minimal 1 juta per bulan. Pribadi. Entah ini dari orang yang nabung 300-an, ada 4 orang, atau tapi Anda korporasi, kalau Anda melakukan ini, Anda akan punya omset pribadi 1 juta per bulan atau 12 juta net ALP. Anda akan punya omset ini. Kalau Anda bilang, Mas saya saya sudah, jangankan sehari sekali, saya 5 kali Mas sehari Mas, 10 kali, sudah jalan berapa? 3 bulan, omsetnya berapa? Tidak ada 2 pilihannya, kemungkinannya. Yang pertama, dia bohong, dia nggak jalankan itu. Atau yang kedua, ini orang yang paling wapes sedunia, benar-benar kena kutukan, harus diruat, diciswak, di segala macam itu. Karena nggak ada kamusnya, Pak, presentasi 30, 50, nggak ada yang closing, itu nggak ada kamusnya, bisnisnya cuma statistik. Rata-rata 10-20% dari jumlah presentasi Anda, itu jumlah closing Anda. Cek, amati deh. Ketika Anda terus sedang ke pertemuan, Anda terus belajar, Anda terus bertumbuh, rata-rata di awal, 10-20% dari jumlah presentasi Anda, jumlah closingnya di situ. Biasanya. Kalau Anda presentasi 10 kali, ya biasanya dapat 1 atau 2. 20 kali ya, tinggal ngitung aja, oke? Nah, jadi Anda perlu punya nasabah tiap bulannya. Disarankan 50% dari nasabah. Ada nasabah, ada juga dari rekrutan. Kan kalau di sini kita gabung dapat online, kan dia harus nabung. Yang kedua, mendengarkan pembelajaran CDE Pro, nanti kita akan sudah mulai bulan depan kita akan mulai rutin mengeluarkan CD-CD baru. Ya penting dong kita harus belajar di sini. Kalau nggak belajar gimana? Ini hal baru, kita harus upgrade terus, gitu kan? Memiliki 1 frontline 1 bulan. Nah, dari awal orang baru kita sudah mulai minta. Kita tidak minta yang mulu-mulu. 1 bulan, kalau Anda lakukan 3 bulan, Anda sponsori 1 orang, wis. Kalau Anda mau serius mau jalankan 1 bulan, 1 orang. Kita tidak minta 5, kita tidak minta 10, kita tidak minta 20. 1 orang yang Anda presentasi. Dari yang Anda 1 juta, pasti ada dong 1 atau 2. Intinya, kami juga tidak ingin Anda 1 jutanya ini full dari nasabah semua, tapi kita kan juga nggak mau semuanya full dari frontline semua. Kami ingin Anda punya frontline, juga punya nasabah. Oke? Sehingga harus punya 1 frontline per bulan. Hadir setiap pertemuan, untuk 1-2 bulan Anda korporasi, Anda hadir setiap pertemuan. Baca buku 15 menit sehari. Nah, ini yang penting juga, polis pribadi harus enforce. Bukan, memang Anda di sini harus nabung, masuk harus nabung, betul nggak? Masuk harus punya polis pribadi. Kenapa? Pak, kita tidak ngajak Anda jadi sales, Pak. Kita mau ngajak Anda, Bapak Ibu, kan? Anda datang ke sini tidak sebagai tukang jual polisnya Allianz. No, kami mengajak Anda jadi pengusaha apa bisnis. Kalau saya salesnya Honda, bisa jadi nggak saya pakai mobil atau pakai motor Suzuki? Boleh kan? Saya pakai Honda, saya salesnya Honda, tapi saya pakai apapun lah, nggak masalah kan itu. Tapi kalau Anda ownernya Honda, minimal di rumah pasti punya mobil Honda. Meskipun tidak Honda aja, dia mungkin punya Mercy segala macam, tapi pasti punya Honda nggak? Pasti. Konyol kalau kita sebagai pengusaha, kita tidak merasakan dan tidak tahu produk kita seperti apa. Dan kalau Anda tidak punya polis di bisnis ini, akan banyak anu yang keluar, Pak. Mas, ini bagus, begini-begini. Wah, Pijen, kau nabung enggak? Anu, gini, anunya pasti akan sering keluar. Anu, gini loh, sebenarnya ya gini, anu. Anda kan beributan nggak kawan ngomong cari alasan kenapa Anda belum punya polis, tapi ngajakin dia, ayo, ini bagus, ini luar biasa. Dan Anda akan bingung dengan itu. Tapi ada juga yang sudah punya polis, tapi lapse, tahu lapse? Dia berhenti nabungnya. Nah, itu pun juga tidak bisa, Anda tidak menjadi bagian dari korporasi. Terus menjadi good team player, ini kita akan bahas khusus, di training khusus tentang bagaimana menjadi good team player. Tetapi ini adalah syarat menjadi core person. Anda akan menjadi core person kalau Anda melakukan ini. 1 bulan ini, parameter yang terukur adalah Anda harus punya omset 1 juta, Anda juga punya 1 frontline. Ini kan parameter yang terukur. Bisa diukur, ada buktinya, kan gitu. Ada nasabahnya, ada frontline-nya. Kalau Anda lakukan bulan ini ada 1 juta,
kemudian dapat 1 frontline. Bulan depan 1 juta, 1 frontline. Bulan depan 1 juta, 1 frontline. Maka di bulan ketika Anda qualified sebagai core person, kita dari Univision akan memberikan penghargaan, Anda akan dipanggil khusus di atas panggung, akan disematkan pin khusus core person dari Univision, dan di setiap pertemuan Anda duduk di barisan VIP di belakang business partner. Itu untuk core person. Dan kita akan ada pertemuan khusus, pertemuan bulanan. Hari ini, bulan ini kita melakukan live today. Bulan depan kita akan melakukan pertemuan yang namanya Core Vision. Pertemuan Core Vision adalah pertemuan bagi para pekerja, bagi para agen, bagi para tim yang bergerak, yang bekerja. Karena di sana kita akan bicara lebih tentang masalah lapangan, masalah tentang teknis, masalah tentang spirit leadership, itu akan kita bahas habis. Intinya, kalau di core person, di core vision, pertemuan core vision itu akan bagaimana Anda dipoles jadi pelaku yang hebat. Skillnya dipoles, leadershipnya dipoles, posturnya juga dipoles, semuanya dipoles bagaimana Anda menjadi seorang pelaku yang jauh lebih hebat di bisnis ini. Itu tempatnya di core vision. Nanti kita adakan kurang lebih tanggal 6 Pak ya, 6 Maret kita akan adakan core vision di Surabaya. Cuman syaratnya hanya orang-orang core person yang bisa masuk di pertemuan core vision. Bapak Ibu jangan salah sangka, mau aku diperlakukan seperti ini. Tidak, syarat untuk datang menjadi core person juga berlaku buat para BP semuanya. Kita pun juga harus mengejar core vision. Pak Alam juga ngejar core person, Pak Barus ngejar core person, Mas Barus nggak core person, Mas jobo sih Mas, nggak bisa datang core vision. Semuanya berlaku. Saya nggak core person, mate kan, metu, ya apa tulisan gitu kan? Jadi ini berlaku untuk semuanya Pak. Kita semua ingin membangun habit yang benar dari awal. Ayo kita sama-sama membangun dari core person. Nah, ada yang mikir kayak gini, loh Mas, kalau kita godaknya core person, bukan langsung godak BP kayak gini, apa ndak lama Mas? Ingat, core person kan yang disahkan cuma 1 juta per bulan, betul ya? BP berapa syaratnya? Jadi kalau kita jalankan pakai cara core person, harus akan berapa bulan? 2 tahun ya, 24 bulan ya. Aduh, cek lamanya Mas. Percaya sama saya. Kalau Anda, ini tantangan bagi saya, kalau Anda lakukan core person rutin ya, Anda lakukan core person secara konsisten setiap bulan selama 24 bulan, Anda bisa jadi BP baru di tahun kedua, tak kasih mobil 1. Serius. Karena Anda nggak akan betah Pak. Anda nggak akan bisa 2 tahun, pecah kepala Anda kalau Anda 2 tahun jadi BP. Serius. Anda akan, enggak. Tak tunjukin ya. Lihat, tak tunjukin. Ada sapu-sapu enggak? Anda akan tidak, gitu kan. Justru dengan cara core person, Anda akan semakin cepat jadi BP. Kita secara sengaja, Anda duduk, pantatnya gak dikasih paku Pak. Gak enak longgo sama, aduh, kudu tentang BP. Kalau sekarang kemarin orang santai. Ngejar BP, ya dapat nasabah baru 2 juta, 3 juta, baru dapat nasabah 5 juta, bonus 1 juta, kok yang ini nolak terus ya? Ya udah deh, santai dulu, 1 bulan ini berai, toh kalian tetap transfer saya 1 juta per bulan, betul nggak? Naik nafas dulu, santai-santai dulu kan, nanti BP-nya ngejar lagi, tak libur sih 2 minggu, 3 minggu ini, bulan depan baru saya start jalan lagi. Toh saya jalan nggak jalan, nasabah yang kemarin nabung, saya tetap dapat komisi. Ini yang terjadi itu, kenapa ada yang sampai sekian tahun, ada yang sampai 2 tahun, ada yang 2 tahun belum BP ada? Ada. Wah, Univision aja belum 5 tahun, gimana ada 5 tahun yang BP? Tapi ada, yang sak pantangannya Univision juga BP ada. Ada, jangan salah. Zona nyaman, enak aku kerja nggak kerja, dapat transfer 400.000, kayaknya aku terjebak zona nyaman. Petang atau saya zona nyaman, gitu aja. Kalau 400 juta Anda terjebak zona nyaman, fine. Lah petang atau saya Mas, jadi opo sampean kan gitu. Saya akan tunjukkan kekuatan core person, Mbak. Ingat, syaratnya core person, saya tantang Anda, siapa yang betah? Ini buat para BP, tantang unitnya, jangan takut, saya juga nantang unit saya. Kalau ada yang betah BP 2 tahun, jalur mobil opo sampean? Mercy, pakai I. Jalur apa? Itu hanya gini, lihat ya. Tapi catatannya, Anda core person stabil selama 2 tahun. Anda gabung sekarang. Oke? Karena Anda harusnya core person, hari ini, berarti bulan ini, Anda sponsori 1 orang, betul ya? Oke. Sponsori 1 orang. Ting, orang baru 1. 1 aja. Ini bulan pertama. Oke? Berarti timnya ada berapa orangnya?
2 di sini. Nggak banyak, 2. You and me versus the world, kan gitu ya. Kamu dengan aku, kita akan kalahkan semuanya. Awalnya ngono, tapi kemarin-kemarin, yuk maju. Lu nanti koncoku hilang HP gitu kan. Jangan takut, Anda nggak sendirian. Nah, itu ada, kalau Anda yang merasa sendirian tuh, dengerin CD barunya Pak Alam, Anda tidak sendiri. Itu CD luar biasa. Dari CD itu banyak BP yang muncul, itu di belakang sudah ada ya Pak, CD yang terbaru. Top banget teman-teman gitu kan. Nah, bulan kedua. Oke. Kemarin kan kayak gini timnya. Anda kok pesan lagi dong? Berarti Anda sponsori lagi nggak? Yes. Ini duplikasi juga nggak? Iya dong, berarti dia sponsori 1. Ada berapa timnya? 4. Bulan ketiga, masih 4. Santai aja. Strukturnya seperti ini. Anda kok pesan dong, kan syaratnya 2 tahun. Kok pesan satu. Ya ini kok pesan lagi nggak? Juga nggak? Ini? Totalnya ada 8. 2, 4, 8. Bulan keempat berapa? Kurang lebih 16. Bulan kelima saya dibantu, agak lemot matematikanya. Berapa? 32 timnya. Bulan ke-6 berapa? 64. Bulan ke-7 128. Oh, teman-teman hebat, pantesan cepet BP nih, pintar hitung-hitungannya KB bos. Nek ngitung bonus cepet KB iki. Bulan ke-8 256. Bulan ke-9 512. Bulan ke-10 1024. Bulan ke-11 2049. Bulan ke-12 1 tahun 4096. Ini 1 tahun, oke? 1 tahun. Ada 4096 tim dalam grupnya Anda. Apakah semuanya core? Hah? Kita anggap kalau iya istimewa. Anda kalau sampai iya. Tapi kita asumsikan, let's say 20% yang core, masuk akal? 20%, berarti yang core berapa? Let's say 800 orang, betul ya? Bulan ke-13, ada orang 800 orang yang jadi core di bulan ke-13. Ingat syaratnya core harus apa? 1 juta, berarti ada omset 800 juta penabungan di tim Anda, oke? Kalau dihitung ALP-nya, berapa nih ALP-nya? 9,6 miliar ALP. Oke? Nah, Anda tahu, kalau Anda punya omset tim 800 juta, akan keluar 23% toh? Betul ya? 23%-nya berapa? 4, 2, 16, 18, 182 juta. Yes, 184 juta. Coba yang pakai kalkulator dihitung betul nggak? 80%, 20 aja 16 kan gitu. 8 kali 4 kan 24, 184 juta. Oke, ini komisi dasarnya. Kalau Anda BP, operatingnya berapa? 55%. Ingat mereka baru 1 jutaan, belum ada yang jadi BP, oke? 184 juta, berarti komisi operatingnya berapa harusnya? Separuhnya anggap ya, berarti 90 juta bulan itu. Setuju? Ingat, Anda belum BP, ini dikasih nasabah Pak. Anda belum BP kan ini? Ingat 2 tahun loh ya, nggak boleh BP. Normal aja jadi core person, ya. Tahun pertama income 90 juta. Ingat, ketika ada omset 800 juta, ada operating 90 juta, kalikan 2 tahun Pak yang dilempar ke upline. Bulan ini 800 juta, operatingnya kan operating 90 juta, kalikan 2 tahun. Ingat kan ini dari omset sekali kita dibayar berapa? 2 tahun. Artinya operatingnya juga 2 tahun kan? 90 juta kalikan 24. 1,8 miliar. Jalur opo sampean? Mercy tak kei, ini baru tahun pertama loh, Pak. Anda punya omset 800 juta, perhitungan komisi dasar sekian 40 juta per bulan dan Anda nggak jadi BP, pingin ngerti aku Pak, sakuat opo sampean? Kalau memang ada yang bisa, berarti Anda punya hati yang sangat ikhlas, Anda punya jiwa yang besar sekali, berbes milih pembimbing bendino lah ya Pak. Gitu. Bayangkan berapa ratus juta yang dibuang dengan Anda tiap bulan. Kalau Anda nggak jadi BP, Anda bisa santai gitu ngejar BP kalau kondisi kayak gitu. Kalau di grup Anda ada 100 orang core person aja, omset 100 juta, Anda bisa santai ngejar BP-nya, tenang, Belanda masih jauh dudul kan gitu. 100 juta Pak, itu omset 100 juta, itu Anda buang duit 250 juta lebih loh ke atas.
100 juta 23%-nya 23 juta, betul ya? 55%-nya 10 juta, let's say kan gitu. 10 juta kalikan 2 tahun, 250 juta. J1 Pak. Setiap omset 100 juta, Anda setor J1 nangapinnya sampean. Pak, J1. Bulan depan 100 juta lagi, J1 lagi Pak. Betah sampean enggak BP? Kira-kira lebih cepat mana? BP dibakar seperti ini atau tenang? Kan 2 tahun 25 juta. Sekarang sudah omset 5 juta, income sudah 1 juta. Sik lah, santai sik ambaan. Tak istirahat dulu 3 minggu, 24 minggu, 1 bulan. Bulan depan baru start lagi. Toh jalan enggak jalan, komisi dasar 2 tahun. Toh bulan depan saya tetap disponsori. Kira-kira mana Pak yang lebih cepat? Yang lebih kayak orang gila ngejar BP-nya, yang punya grup kayak gini atau yang sendirian? Itu kenapa kami ingin Anda punya grup. Kenapa? Agar Anda cepat BP. Kalau Anda sendirian, Anda akan semantai Pak. Nggak BP, nggak apa-apa. Tenang aja. Apalagi kalau masih ada temennya, si ono koncone, tenang bro, siang itu. Orang Indonesia kan gitu. Sukanya kalau lagi jatuh, nilaimu piro? Papat. Kowe telu. Alhamdulillah si ono koncone. Kan kadang-kadang gitu. Lah, aku itu kenapa kita encourage Pak. Dan pertanyaan, dan dari pengalaman kami, thank you Bos. Sudah. Dari pengalaman kami, orang yang mengejar sendirian jadi BP itu rentan untuk berhenti. Kenapa? Daya tahannya lemah. Jalan, ditolak prospek, cetas. Ditolak itu sakit nggak? Sakit Pak. Di sini tuh sakitnya kan gitu. Apalagi orang yang nolak Anda levelnya di bawah Anda. Anda pengusaha. Saya punya BP dari Semarang Pak. Pak Kurniawan tuh. Bos nawarin pegawainya. Ditolak sama pegawainya. Pak, kalau bisnis beginian saya enggak suka Pak, enggak cocok. Bisnis beginian, aku sih gaji awakmu, aku aja mau jalankan, kau bilang ini bisnis beginian. Wah, itu sakitnya luar biasa Pak bagi dia Pak. Itu sakitnya luar biasa. Nah, kalau kita sendirian mengalami kesakitan kayak gitu, enggak punya grup sendirian, sakit, wes enggak alian-alianan, enggak paten, enggak apa-apa. Aku tak jadi PNS, enggak tahu. Jadi PNS enak ya Pak ya? Iyalah Pak, kalau enggak berapa tahun. Pak Udin ini, Anda tahu Pak Udin ini eselon 3 Pak. Beliau ini kabid di peternakan Situbondo. 1 level di bawah kepala dinas. Tapi gitu, saya enggak nyaman kok. Ya tapi mungkin kalian, saya ketawa langsung, dia kebiasaan di kantor, kalian ini bagaimana ya gitu. Di sini kalian, aduh salah ngomong aku sudah gini ya Udin. Asik Pak gitu loh. Banyak latar belakang, artinya ketika Anda sendirian, yang mengikat Anda di bisnis itu sedikit. Cobaan di luar, sakitnya di luar itu gampang sekali membuat Anda berhenti. Tapi coba kalau Anda punya grup. Coba kalau Anda punya grup kayak Pak Alam, punya tim kayak Pak Alam, satu kaki kayak Pak Alam. Anda belum BP, 6 bulan setahun enggak BP. Masih semangat ngejar enggak? Masih semangat ngejar enggak jadi BP? Dan grupnya Pak Alam berkembang kayak gini. Gila Pak, kita enggak jadi BP? Ini sudah kelihatan kok Pak. Nggak mau saya. Orang Anda punya grup, itu akan membuat Anda bertahan lebih lama di bisnis ini. Dan membuat Anda lebih cepat. Itu kenapa dari sekarang bahasa kita, kayak orang yang baru, saya mau serius harus ngapain? Kalau Anda mau serius harus ngapain sekarang? Core person. Kuncinya di situ Pak. Anda bangun core person, Anda nggak usah khawatir dengan BP Anda. Yuk kita dilihat dari income-nya. Let's say saya baru 1 tahun jadi BP. Saya jadi BP, saya kerja, kalau BP normal saya sendirian, cari duit, cret gitu ya. Begitu BP 25 juta, income saya berapa? 5 juta, betul ya? Bulan berikutnya belum tentu, tergantung penjualan saya, tergantung tim saya gitu kan. Tapi kalau saya bangun dengan core, anggap setahun saya baru jadi BP, berarti selama setahun income saya masih di bawah 5 juta, betul ya? Sebelum saya jadi BP, ini semua nggak ngasih duit ke saya, sepakat ya? Berarti income saya masih antara di bawah 5 juta semuanya, betul? Tapi begitu saya break BP, bulan ke-13 income saya berapa langsung? 95 juta, kenapa? Timnya sudah ready, Anda sudah punya aset yang bergerak. Itu yang mau kita bangun. Saya kepingin ketika Anda jadi BP, jangan kayak kami Pak. BP-nya kami itu enggak keren, BP-nya masih puasa. 5 juta, 4 juta, operasional segala macam. Ketika break BP kami, rata-rata income-nya di awal 3 juta, 4 juta, 5 juta. Betul ya Pak ya? Yang BP ya? Kami enggak pingin Anda seperti kami. Kami pingin ketika Anda jadi break BP, bulan depan income-nya langsung 25 juta, langsung 50 juta, langsung itu yang kita inginkan gitu loh. Kita dulu BP-nya
Ya 5 juta bulan depan, 5 juta. Bertahan Pak, nanti suatu saat akan berkembang Pak, suatu saat. Oh ini setahun nggak berkembang-kembang. Jangan menyerah. Anda bangun dengan core dengan benar, Anda budayakan core di organisasi Anda dengan benar, Anda akan punya organisasi yang luar biasa, Anda akan punya income pelipatan yang dahsyat sekali teman-teman. 2 tahun Anda jalankan core secara benar di organisasi, Anda akan pasti minimal masuk MDIT. Jadi kalau kita jalankan core sebagai fondasi grup kita, pertanyaannya bukan apakah kita MDIT atau tidak. Anda tahu MDIT? Di Allianz itu peringkat tertinggi, penghargaan tertinggi itu ada namanya MDIT. Setiap tahun Allianz itu akan mengeluarkan penghargaan di koran agen-agennya yang berprestasi. Di tengah itu ada bintangnya, orang-orang yang paling menonjol di Allianz namanya MDIT, Million Dollar Income Team. Tim atau leader-leader yang berpenghasilan 1 miliar setahun, minimal 1 miliar setahun. Mulai dari bintang 1 sampai tidak terbatas. Bintang 1 berarti income-nya tahun kemarin 1 miliar. Kalau 3 bintang berarti selama 2015 kemarin dia mengumpulkan komisi 3 miliar. Kalau kita jalankan dengan core benar-benar, kita tidak bicara apakah kita MDIT atau tidak, Pak. Tidak bahas itu. Anda jalankan core dengan benar, Anda ikuti leader-leader Anda pegang leader Anda. Pertanyaannya bukan apakah Anda MDIT atau tidak, tapi pertanyaannya Anda mau MDIT bintang berapa? Itu pertanyaannya. Bintang 5, bintang 10, silakan.